人看。你觉得加什么画好呢？你加什么画好？不用加什么吧？算了，不加了吧。加音乐就好了。Selamat datang. Udah mulai ya kayaknya ya. Sebentar ya kak ya, yang udah masuk. Bisa itu dulu. Kita masih lagi set up untuk live roomnya. Ya, kita bakal mulai bentar lagi. Ini kenalin kak, nama Asmi. Buat yang belum kenal. Di hari ini Asmi bakal menemani saya buat live room, buat live hari ini. Mau tambah efek suara ya. Yang belum buat yang baru masuk, yang belum follow bisa follow dulu. Dan juga bisa tolong share juga. Hari ini kita bakal Enggak bisa tambah background. ya udah nggak apa-apa, gini aja. Selamat datang yang baru masuk ya. Ini kebanyakan pengguna kalau data semua atau belum pernah pakai kalau data ya? Buat yang udah lama follow kalau data, terus yang ada di grup kita juga bisa klik satu biar saya juga bisa lihat berapa jumlah orang yang dari grup ya. Terima kasih Kak Healing yang sudah follow kita. Kak Pendowo 5 tutorial dong agar banyak yang beli dagangan kita tentang baju gamis agar banyak yang beli. Oke Kak, kebetulan topik kita hari ini juga termasuk bagaimana cara memilih kategori. Topik kita hari ini sebelumnya saya share dulu ya. Topik kita hari ini pertama bagaimana cara memilih kategori buat yang baru mulai TikTok Shop. Buat yang baru mulai TikTok Shop, bagaimana cara memilih kategori yang cocok, yang bisa punya peluang bagus ke depannya ya. Terus bagaimana cara memilih produk juga. Dan terakhir bagaimana cara membuat video pendek. Tentunya dengan bantuan kalau data. Ya. Jadi nanti dari Kak Pendowo 5 mungkin bisa masuk di bagian waktu kita bagaimana cara membuat video, cara mencari patokan video dengan bantuan kalau data ya. Udah lumayan. Buat yang baru masuk, yang belum follow bisa follow dulu. Ini ada berapa sih yang dari grup? Mungkin bisa ketik satu biar saya juga bisa lihat. Buat yang belum masuk grup kita bisa lihat di akun kita ya. Ada link di sana bisa diklik. Bisa bergabung juga dengan akun kita di WA. No, Kak Pendowo 5 dari grup ya. Oke, ada beberapa orang dari Kak Syahyani juga dari grup kita ya. Oke. Oke, sekarang sudah pukul 07, mungkin sekitar 3 menit lagi kita mulai tutorial hari ini ya. Buat yang pernah mengikuti live kita sebelumnya, mungkin saya bakal ngulangin lagi beberapa bahan dari tutorial kita yang sebelumnya. Yang pertama, bagaimana cara memilih kategori buat yang baru mulai. Terus bagaimana cara memilih produk yang bagus. Dan bagaimana cara mencari video sebagai bahan inspirasi buat kita amati, tiru, dan modifikasi di TikTok Shop. Ya, dan nanti juga akan ada sesi tanya jawab terakhir. Jadi buat kakak-kakak yang mau bertanya juga silakan di kolom komentar. Nanti saya juga bakal menjawab satu persatu gitu. Ya. Ya kebetulan buat yang baru masuk, yang belum tahu apa itu kalau data, sebelumnya bisa follow akun kita dulu. Terus juga bisa lihat di link profile kita, ada link gitu buat yang bisa join ke grup kita ya. Kita punya grup WA buat saling sharing, saling berbagi pengalaman atau saling belajar gitu tentang baik tentang TikTok Shop atau baik tentang bagaimana cara menggunakan kalau data.
Ya, kakak Juragan Abon juga dari grup ya kak ya. Iya, lumayan banyak juga ya dari grup ya. Saya lihat. Makasih juga yang baru masuk bisa yang belum bagi yang belum follow bisa follow kita, dan juga bagi yang baru masuk bisa bantu kita buat share live ini biar nanti kita juga makin semangat ya, makin banyak yang nonton, kita juga makin semangat buat tutorialnya gitu. Ya, sebelumnya bagi yang belum tahu, perkenalkan nama saya Christian ya. Saya sebagai bagian operasional di Kalodata. Aslinya orang Padang. Bagi ada yang orang Padang di sini, mungkin bisa ketik, mungkin bisa komen juga. Saya aslinya orang Padang. Jadi saya bagian di Kalodata, bagian operasional khusus buat divisi Indonesia. Ya, mungkin sedikit perkenalan dari saya gitu. Mungkin juga beberapa kakak juga pernah lihat video saya di TikToknya Kalodata. Ya benar. Oke. Mungkin kita juga waktunya juga kurang lebih kita bakal mulai. Di kurang lebih hari ini tutorial live kita bakal berlangsung selama 1 jam kurang lebih. Dan nanti di akhir live juga kita akan ada sesi tanya jawab. Buat yang mau bertanya juga silahkan ditinggalkan di kolom komentar, atau buat yang mau langsung buka kameranya buat bergabung live dengan kita juga bisa. Nanti saya bakal bakal undang ke bagi yang bersedia langsung ngobrol gitu. Ya, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita mulai ya. Dan kita hari ini mungkin ada 3 topik. Pertama, bagi yang baru mulai di TikTok Shop, bagaimana cara memilih kategori produk. Bagaimana cara memilih bagaimana cara memilih produk. Dan yang ketiga, bagaimana cara mencari video sebagai patokan buat sebagai inspirasi kita yang bisa kita amati, tiru, dan modifikasi. Oke, kalau gitu saya mulai. Sebelumnya saya bakal putar ke kamera belakang dulu ya. Oke, Asmi mungkin bisa bantu saya. Cara balik kamera. Oh, oke, balik video. Asmi bisa bantu saya bentar mungkin di pengaturan ya, di pengaturan. Oh, di balik kamera. Oke. Oke, jadi kita mungkin akan mulai kita punya tutorial pada hari ini. Apakah bisa kelihatan ya? Hari ini juga harusnya kita punya internet juga lumayan lah ya, lebih stabil, suara juga lebih jelas kan ya. Kalau misalnya suara saya nggak jelas, mungkin bisa langsung ditulis di kolom komentar ya, bagi yang ngerasa suaranya nggak gratis gitu ya. Oke, mungkin saya gedein dulu agak sedikit kecil. Oke. Kenapa gratis harusnya bayar? Ya, kita saat ini kalau data masih dalam masa trial ya kak ya. Jadi bagi yang belum memakai kalau data bisa dipakai dulu, dicoba dulu gitu ya. Kedepannya kita mungkin kedepannya kita bakal berbayar. Direncanakan kita mulai berbayar. Kita bakal mulai berbayar pada bulan depan, ya kak ya. Jadi bagi yang belum pakai bisa dipakai dulu, bisa dicoba dulu. Ya, jadi kita mungkin mulai aja kali ya. Ini mungkin saya bakal mulai dari basic-basic. Jadi bagi yang udah pernah pakai mungkin bisa bareng sama saya. Bagi yang belum mungkin juga bisa lihat dulu. Kalau data kita punya beberapa fitur ya. Jadi kita punya beranda. Beranda ini isinya kayak yang pertama kita bisa lihat kayak tutorial gimana cara menggunakan kalau data, cara meningkatkan penjualan TikTok e-commerce dengan kalau data ya. Ada beberapa dibagi tiga, bagi penjual mungkin ada beberapa tutorial, bagi kreator,
bagi agen. Jadi ini terserah, misalnya kakak sebagai penjual mungkin bisa melihat video bagian yang ini. Kalau kakak sebagai kreator mungkin di sini, atau sebagai agen. Di sini ada video tutorialnya beberapa, mungkin mungkin kita bisa lihat. Yang pertama topiknya langkah 0 sampai 1 untuk sebagai penjual, gimana sih cara memulai TikTok Shop gitu. Yang kedua mungkin bagaimana cara menumbuhkan trend market. Beberapa topik yang juga sama seperti yang bakal kita ngomong di tutorial hari ini ya. Bagaimana cara menumbuhkan kreator potensial, bagaimana menghasilkan uang secara cepat, dan sebagainya. Mungkin kakak bisa langsung lihat. Nah, yang mau saya apakan, yang topik kedua ini mengikuti. Ini fitur baru yang kita baru update minggu depan ya kak ya. Dia mungkin ada beberapa yang udah tahu juga, mungkin ada beberapa yang belum pakai ya. Bisa dipakai. Ini jadi buat memudahkan kita, buat mengikuti, buat fokus, buat mengikuti ke beberapa kreator yang kita pengen tahu. Jadi misalnya saya sebagai penjual nih, saya sebagai afiliator di TikTok Shop, saya punya satu akun yang saya pengen tahu sih gimana sih dia progresnya dia, saya bisa ketik di penjualnya buat mengikuti dan nanti bakal keluar di sini. Jadi kakak nggak usah setiap kali pakai kalau data di search lagi orangnya gitu kan sedikit menghabiskan waktu ya. Jadi kalau gini bakal lebih cepat gitu. Jadi kita bisa ada fitur mengikuti di sini. Ini bisa mengikuti kreator, juga bisa mengikuti penjual. Di sini kebetulan saya masih kosong, soalnya saya belum ada menambahkan kreator maupun penjual ke dalam fitur ini. Dan di bawah ini ada fitur video dan live stream yang lagi hot dalam 24 jam terakhir. Oke. Nah, kita balik ke tab menu tadi ya. Jadi ini fitur di tab menu beranda. Nah, tab menu kedua adalah negara dan kategori. Negara dan kategori saya coba klik ya. Nah, di sini bakal keluar bentar ya. Nah, di kategori kedua ini bakal keluar pendapatan dari berbagai negara yang ada di TikTok Shop. Nah, pertama kita bisa lihat yang paling gede tentunya Indonesia ya. Soal Indonesia memang negara yang punya yang sangat besar pendapatan negaranya di TikTok Shop gitu. Kita punya peluang yang gede loh. Makanya kakak-kakak yang baru mulai di TikTok Shop juga bisa manfaatkan ini. Soalnya kan TikTok Shop juga lagi naik gitu loh. Lagi booming sekarang kan. Kita juga bisa lihat pendapatannya makin lama makin naik gitu kak ya. Dan jauh meninggalkan negara-negara lain seperti Thailand, Vietnam maupun Malaysia. Nah, di sini adalah eksplorasi untuk kategori potensial. Sebelumnya mungkin kita bakal balik ke sini, tapi sebelumnya kita lihat lagi tab menu yang lain ya. Jadi setelah negara dan kategori, kita punya tab menu buat penjual, kreator, produk, live stream, dan video. Ini kakak bisa explore nanti masing-masing ya. Nah, kita balik ke topik kita yang pertama adalah bagaimana untuk mencari kategori yang menjual di TikTok Shop. Oke, jadi sekarang ini kita misalnya saya ini sekarang ini sebagai kreator nih di TikTok. Saya kan pengen memulai menjual barang di TikTok Shop ya. Tapi mungkin awal-awal saya masih bingung gitu, gimana sih menentukan. Tentunya selain dari orang yang sudah punya kategori sendiri ya, ini buat yang masih bingung mungkin bisa pakai cara ini. Nah, pertama kita lihat dulu di sini kan ada kategori. Sebelumnya bagi yang kalau misalnya nggak kelihatan jelas atau mungkin ada bagian yang kurang jelas, silahkan diketik di kolom komentar ya, biar kita juga tahu. Nah, di sini ada filter ya kak ya. Di atas ada kategori, kita bisa lihat semua bakal keluar. Mungkin saya kecilin bentar. Oke. Ini apakah kelihatan jelas kak? Tolong dikasih tahu kalau misalnya nggak jelas ya, biar kita juga bisa perbaiki. Kategori ini ada lihat selengkapnya. Tapi topik kita hari ini adalah bukan memilih sendiri. Kita melihat dulu kategori mana yang punya potensi. Jadi di bagian filter utama saya bakal buka, lihat selengkapnya.
Bagi kakak-kakak yang punya komputer juga bisa, silakan sambil ngikuti live, sambil membuka komputer masing-masing. Terus kita juga bisa sambil belajar bareng gitu ya. Dan untuk saat ini fitur-fiturnya lengkap yang ada di Kalodata cuma bisa diakses melalui komputer. Kedepannya bakal ada versi mobile. Maksudnya kita sudah punya versi mobile sekarang, tapi kedepannya kita bakal punya versi mobile yang lebih detail. Tapi buat saat ini cuma bisa dilihat, semua detailnya cuma bisa dilihat melalui komputer. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Buat yang baru masuk bisa buat yang belum follow bisa di follow account kita. Juga bisa bantu kita buat share live ini ya. Oke, saya lihat ada Astania Shakila baru masuk ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke fitur utama. Nah, pertama pada saat kita baru mau mulai menjual, memilih kategori. Apa sih maksudnya yang jadi pertimbangan kita pada saat mau memilih kategori itu? Yang pertama pentinglah, ada beberapa poin ya yang saya coba jabarkan di sini ya. Yang pertama, berapa sih penghasilan di kategori tersebut? Tinggi atau rendah? Nggak ada yang mau kan kalau misalnya kategori yang dipilih itu pendapatannya ternyata rendah gitu kan. Maksudnya kita juga udah capek bikin video di TikTok Shop, kita berharap ada penghasilan yang lumayan gitu ya. Jadi yang pertama sih lumayan yang bisa cukup buat kita ya. Nah, itu poin pertama, penghasilan dari kategori tersebut. Nah, poin kedua adalah berapa banyak pemain di kategori tersebut. Tentunya kalau pemainnya makin banyak, berarti kita punya kompetitor juga makin gede ya. Itu juga udah hukum alam berarti ya. Nah, yang ketiga, seberapa besar sih monopoli di kategori tersebut? Nah, ini mungkin poin yang lumayan penting yang juga menjadi alasan mengapa kita harus menggunakan Kalodata. Nah, sebelumnya kita mulai dulu. Pertama dari segi pendapatan. Kita bisa lihat di sini di filter utama di pendapatan ada beberapa pilihan, semua kurang dari 2,5 juta, 2,5 sampai 25, 25 sampai 250. Nah, mungkin buat awal-awal pastinya ya ini mungkin lumayan kecil ya. Mungkin kita bakal skip karena ini terlalu kecil pendapatannya. Kita bakal pilih, kita coba buat, karena saya masih awal, saya juga gak mungkin pilih yang gede ya. Kita coba pilih yang 2,5 sampai 25 juta. Mungkin buat sebagai saya yang baru mulai TikTok Shop udah lumayan cukup buat saya pendapatan segini ya. Nah, kita mungkin bisa pilih fitur utamanya segini. Terus yang kedua kita pilih tingkat pertumbuhan pendapatan. Nah, ini kita bisa lihatnya apakah pertumbuhannya makin meningkat atau gimana. Ini buat saat ini kata kita masih baru, kita pilih semua dulu. Kita nggak usah peduliin yang di sini dulu ya. Rata-rata pendapatan toko tunggal. Nah, ini juga penting. Mengapa? Karena ini buat menentukan kalau misalnya kita memilih kategori ini. Di kategori ini rata-rata setiap toko pendapatannya berapa sih? Nah, mungkin saya juga pilih di 2,5 sampai 10 juta buat awal-awal ya. Oke, maaf, mungkin saya bakal matiin dulu fitur yang ini karena ini saya salah. Ini yang harusnya kita perhatiin bukannya di pendapatan sih, tapi pendapatan di toko rata-rata ya. Ini yang lebih penting. Jadi buat awal-awal kita perlu mastiin kalau kita pilih kategori ini apakah kita punya pendapatan yang kurang lebih di kisaran segini. Nah, jadi kita mesti pilih rata-rata pendapatan toko tunggal. Jadi bukan yang ini ya. Saya tekankan. Nah, di tingkat kategori di sini ada beberapa pilihan L1, L2, L3. Ini menentukan semakin tinggi angkanya berarti semakin detail kategori yang akan kita lihat. Nah, untuk saat ini saya bakal pilih L2 dan L3. Jadi saya bakal pilih dua kategori level. Oke. Nah, ini mungkin yang tadi kita ngomong soal monopoli di kategori yang bakal kita masuki. Nah, perlu saya jelaskan dulu apa maksud dengan rasio pendapatan 3 toko teratas dan rasio pendapatan 10 toko teratas. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya. Rasio pendapatan 3 toko teratas maksudnya
dari satu kategori, 3 toko yang paling top gitu pendapatannya. Kira-kira dia punya market share seberapa gede sih dibandingkan dari seluruh kategori tersebut. Nah, misalnya ada 3 toko teratas, tapi dia sudah punya market share sekitar lebih dari 50% misalnya ya. Nah, berarti kan itu dia sudah setengah dari market di kategori tersebut sudah dimakan, sudah dimonopoli oleh cuma 3 toko aja. Nah, itu kan bisa jadi patokan, bisa jadi bahan pertimbangan kita juga ya. Maksudnya apakah kita bakal tetap masuk ke kategori ini atau kita pilih ke kategori lain gitu ya. Nah, di sini kita bisa coba pilih misalnya rasio pendapatan 3 toko teratasnya di bawah 50%. Atau gini deh, di bawah 50%. Oke, di bawah 50%, nggak apa-apa. Di bawah 50%. Nah, ini rasio pendapatan 10 toko teratas, kita juga bisa pilih di bawah 50%. Jadi kita harapnya atau ini kita matiin juga nggak apa-apa. Ini kita matiin aja, soalnya kita pilih yang ini aja. Jadi kita harapannya 10 toko teratas di kategori itu tidak melebihi 50%. Jadi kita andaikan dalam kondisi seperti ini kita masih punya peluang gitu. Soalnya kita juga nggak pengen kan, maksudnya udah dimonopoli beberapa toko aja gitu kan. Kalau misalnya udah dimonopoli beberapa toko aja, mungkin bisa dibilang peluang kita mungkin udah lumayan sulit ya, walaupun belum pasti ya. Tapi bakal lebih susah karena udah ada monopoli di sana. Tapi tetap balik lagi ke analisis kita. Misalnya misalnya taruhlah ada 3 toko yang memonopoli gitu, mungkin kita perlu lihat lagi dia penjualannya gimana, dia pakai live atau pakai video. Kalau misalnya dia video, apa videonya sudah cukup bagus, atau kalau dia pakai live, gimana sih cara dia live-nya. Kalau misalnya kita masuk ke kategori itu, apakah kita bisa membuat lebih baik itu, membuat live yang lebih baik dari dia atau membuat video lebih baik dari dia. Dia menjadi monopoli di kategori itu apakah karena memang kategori itu belum ada yang kenal, masih sedikit pemain di sana, atau memang dia udah punya kelebihan di sana. Nah, itu bahan pertimbangan kita sebelum kita memutuskan masuk. Tapi buat saat ini mungkin saya pilih rasio pendapatan 10 toko teratas yang di bawah 50% ya. Nah, di sini kita bakal lihat beberapa kategori yang keluar. Ada 18 kategori yang cocok dengan filter yang kita pilih tadi. Yang pertama ada home organizer. Di toko ini pendapatannya maaf saya balik lagi. Kita di atas ini sebelumnya kita pilih ini data dari mungkin kita pilih 30 hari sebelumnya ya, biar lebih besar. Nah, dalam 30 hari sebelumnya ada 18 toko. Nah, yang pertama ada home organizer. Home organizer ini dia pendapatannya, maksudnya pendapatan dari kategori ini, dari semua toko di kategori ini sekitar 17,45 miliar. Nah, dan dia punya tingkat pertumbuhan pendapatan 1,6. Maksudnya dari masa 30 hari ini dia semakin meningkat gitu, ada bertumbuh lah gitu tingkat pendapatannya. Nah, kita juga bisa lihat ini ada tingkat pendapatan, ada tren pendapatannya, kita bisa lihat naik turunnya pendapatannya gimana. Ini ini bisa digeser ke kanan ya buat lihat lebih detailnya ya, buat yang belum tahu gitu ya. Nah, kita juga bisa lihat jumlah tokonya di home organizer, rata-rata sekitar 1.000 sampai 2.000 toko dalam setiap kategori. Nah, di sini kita juga bisa lihat dari misalnya di home organizer jumlah tokonya ada hampir mencapai 2.000 ya. Nah, rata-rata pendapatan toko tunggalnya per bulan, karena kita tadi pilihnya 30 hari. Ini juga mengapa saya pilih 30 hari ya, biar kita punya kayak kira-kira gitu berapa pendapatan sebulan ya. Nah, ini rata-rata pendapatannya 8,85 juta sebulan. Nah, ini bisa jadi kayak pertimbangan awal kita, kayak kesimpulan awal kita gitu. Kalau misalnya kita masuk ke kategori ini, kita kira-kira juga bakal punya pendapatan ya kurang lebih 8 juta lah gitu harapannya ya.
Tapi tentunya juga tergantung dari gimana cara kita melaksanakan TikTok kita ya. Nah, ini rata pendapatannya 8,85 juta. Oke. Dan ini termasuk tingkat kategori level 2. Dan rasio, nah di sini ada rasio pendapatan 3 toko teratasnya cuma 18,79. Nah, berarti ini kan 3 toko yang menjual paling banyak, dia cuma memonopoli sekitar 18% dari keseluruhan market di kategori ini. Berarti kita masih punya peluang yang cukup banyak ya di sini. Dan rasio pendapatan dari 10 tokonya juga cuma 35%, bahkan belum mencapai 50%. Ya, jadi itu juga jadi bahan pertimbangan kita ya. Oke, saya sedikit setup komputer dulu. Sebelumnya yang baru masuk juga bisa follow kita ya. Terus juga bisa share live kita. Dan bagi yang belum gabung di grup kita juga bisa lihat link di account profile kita buat join ke grup kita buat belajar bareng-bareng. Oke, ada sedikit pertanyaan. Kalau sampai di sini apakah ada yang bertanya? Mungkin saya bisa membalas sebentar. Oke, saya melihat ada pertanyaan dari saya melihat ada pertanyaan dari Talia Indira. Dari Kak Fari yang level 1 level 3 kita udah ngomong barusan ya, apakah sudah cukup jelas? Kalau belum mungkin bagian mana yang belum jelasnya bakal kita lebih jelasin lagi. Dari Kak Talia Indira, gimana cara cari video viral? Nanti kita bakal sampai ke sana ya Kak ya. Ada pertanyaan dari Kak Nuriul Yaf. Level toko tuh apa Kak? Level toko yang dimaksud apakah level di sini Kak? Kategori level. Kalau kategori level ini Kak, mungkin kita bisa lihat di sini ya. Saya buka dulu di bagian kategori. Semua ini misalnya kategori yang paling gede ini namanya level 1 Kak. Misalnya pakaian dan pakaian dalam wanita. Ini level 1. Kalau kita masuk ke dalam ada bawahan lagi kan, ini level 2. Nah, kadang-kadang di dalam kategori itu ada yang kayak pakaian dalam wanita. Selain level 2 dia ada level 3-nya lagi. Misalnya kayak aksesoris dan sebagainya. Nah, ini dimaksud dengan kategori level A. Dan yang paling gede ini level pertama. Karena kita pengennya lebih detail ke kategori yang bisa kita masuki. Soalnya kan kalau misalnya kategori level 1 kayak pakaian dan pakaian dalam wanitanya kan terlalu luas gitu ya cakupannya. Makanya kita perlu pilih level 2 dan level 3 biar lebih mendetail. Oke. Jadi ini adalah bagaimana cara kita menentukan kategori mana yang lumayan menjual. Nah, kalau dari yang barusan kita lakukan, menurut saya sih yang nomor 1 dan nomor 2 punya peluang buat kita masuki kategorinya. Tapi balik lagi, ini tergantung dari kemampuan kakak masing-masing. Misalnya ada beberapa yang punya supplier di bidang kategori yang bukan dari 1-2 ini. Nah, itu udah beda cerita lagi kan. Soalnya kakak punya supplier sendiri gitu. Tapi bagi yang belum punya supplier dan mungkin baru mencoba afiliator, nah mungkin bisa dipertimbangkan mulai dari 2 kategori teratas. Soalnya selain pendapatannya lumayan tinggi, tingkat pertumbuhannya juga ada gitu. Minimal bukan minus. Nah, ini ada contoh yang lumayan bagus. Nah, ini contohnya peralatan bersantai dan rekreasi luar ruangan ini ya. Pendapatannya lumayan tinggi, tapi dari data yang kita punya dalam 30 hari terakhir, tingkat pertumbuhannya minus. Kalau dari saya pribadi, mungkin saya bakal bukannya saya bakal menolak langsung, tapi mungkin saya bakal analisa lebih dalam lagi apa yang menyebabkan dia minus. Apakah memang sekarang karena cuaca mungkin lagi hujan atau gimana yang membuat orang kurang tertarik buat melakukan rekreasi kali ya. Apakah mungkin beberapa bulan lagi kalau misalnya cuaca udah lumayan bagus, udah mulai bisa rekreasi di luar, bukaan tenda atau piknik itu, mungkin
ini trennya bakal naik. Tapi itu juga cuma analisa awal ya. Kita perlu lihat lebih mendalam lagi. Nah, sementara sih yang saya lihat di home organizer dan alat makeup, terlebih alat makeup, dia punya pendapatan lumayan dan punya tingkat pertumbuhan pendapatan yang lumayan gede. Dan rata-rata pendapatan toko tunggal juga oke, bisa terima buat kita yang awam yang baru mulai di TikTok Shop. Oke, ini topik tentang bagaimana mencari kategori potensial ya Kak ya. Jadi misalkan saya bakal memilih home organizer bagi saya. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya belum nggak ada pertanyaan, kita bakal lanjut ke topik nomor 2 ya. Bagaimana cara mencari produk dari kategori yang udah kita pilih tadi. Nah sebelumnya bagi yang baru masuk juga yang belum follow bisa follow kita. Juga bisa bantu kita buat men-share live room kita biar lebih banyak yang nonton. Biar kita juga makin semangat buat live gitu ya. Dan buat yang belum gabung di grup WA kita, bisa lihat langsung di account profile kita. Ada link di sana, bisa diklik linknya. Terus bisa gabung ke grup WA kita. Oke. Oke. Nanti juga bagi yang pengen bergabung dalam live kita juga bisa diajukan. Nanti kita di akhir tutorial kita bakal ada sesi tanya jawab. Kakak bisa langsung bergabung, kita langsung ngobrol bareng gitu ya Kak ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan. Saya pernah buat video. Oke, L2 L3 saya udah jawab ya Kak ya. Apakah sudah cukup jelas buat Kakak Fari 125? Barusan saya sudah jelaskan soal L1, L2, L3 ya. Nah, buat Kak Pendowo 5. Saya kan pernah buat video tentang baju gamis, tapi kok nggak pernah FYP dan nggak ada yang pernah dibeli. Oke, nanti untuk bagian video kita coba ke topik yang ketiga ya Kak ya. Nanti saya bakal jelaskan. Saya coba pilih kategori gamis, kenapa jumlah tokonya cuma ada 1. Oke, saya coba lihat ya kategori gamis ya. Jumlah tokonya. Kalau buat toko kita masuk ke penjual ya Kak ya. Ini mungkin agak out of topic bentar, tapi saya coba masuk dulu ya. Nah, gamis. Di sini kita menemukan ada banyak toko sebenarnya Kak. Jadi di kategori gamis ya. Ini kan kategori gamis ya. Ada banyak toko, ada sekitar 117.000 toko Kak ini sini. Di kategori gamis ini mungkin Kakak bisa coba refresh browsernya, coba diklik lagi kali ya. Mungkin aja kebetulan pada waktu Kakak lagi mencoba itu ada sedikit error mungkin ya. Tapi saya nggak bisa pastiin. Buat user 2638 bla bla bla. Panjang ya namanya. Bisa lihat rekaman live streaming konten kreator lewat Kalau Data. Oke. Rekaman live streaming ini pertanyaan yang bagus ya Kak ya. Kita juga kepikiran buat ini, tapi kemungkinan kita bakal punya fitur ini buat fitur berbayar Kak. Pada saat kita mulai berbayar, kita kemungkinan bakal punya fitur ini. Ya, gitu Kak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya bakal lanjut ke topik selanjutnya ya. Oke, buat Kak Sultan Flora. Mungkin Kakak kalau misalnya mau lihat penjual, harus langsung masuk ke tab menu penjual Kak. Buat lihat tokonya. Oke. Dibedain Kak ya. Negara dan kategori ini cuma buat melihat kategori mana yang punya peluang. Dan di penjual ini buat melihat list dari penjualnya. Oke, sekarang kita lanjut ke topik nomor 2. Kita klik tab menu produk. Jadi setelah kita udah memutuskan tadi ya. Tadi kita memilih kita pilih apa sih? Lupa saya. Tadi pilihannya apa sih? Pilihannya itu ya, apa namanya? Ruang ya? Coba maaf saya lupa ya. Tadi kita pilihannya di
kalau nggak salah sih perlengkapan rumah kalau nggak salah. Home organizer, benar. Home organizer. Jadi kita masuk ke perlengkapan rumah. Dan level 2-nya kita pilih home organizer. Di sini sebenarnya home organizer ada pilihan lagi sih, tapi kita pilih level 2 aja. Home organizer ya. Nah, di sini kan kita bisa ada keluar nih berapa produknya nih di home organizer, ya kan? Nah, di sini juga kita juga melihat beberapa filter ya. Nah, sebelumnya kalau tadi kita punya beberapa poin pada saat memilih kategori nih. Nah, sekarang buat memilih produk. Apa sih poin pentingnya untuk memilih produk gitu ya? Yang pertama juga kita perlu tahu kan berapa sih penjualan dari produk ini kan di beberapa waktu terakhir gitu kan. Soalnya kita juga nggak pengen jual produk yang penjualannya rendah gitu kan. Kita pengennya kan yang ada pendapatannya gitu. Nah, yang kedua, dari mana sumber pendapatan terbanyak produk ini? Maaf, mungkin saya matikan dulu ini. Lumayan mengganggu ya. Mungkin yang kedua, dari mana sumber pendapatan terbanyak produk yang bakal kita pilih ini? Apakah dari live atau video? Nah, soalnya itu kan juga tergantung dari kemampuan kita masing-masing ya. Saya sebagai kreator baru nih, mungkin saya belum punya waktu buat melakukan live. Atau mungkin saya juga belum pede buat live. Atau belum ada fasilitas yang menunjang. Soalnya kan live juga perlu kayak setup yang lumayan rapi kan ya di rumah gitu. Kita perlu siapkan setup buat live gitu kan. Nggak mungkin sembarangan ya. Nah, jadi kita juga perlu ngelihat apakah penjualannya ini dari live atau dari video doang gitu. Ini buat menentukan strategi penjualan kita ke depannya. Nah, yang ketiga yang juga nggak kalah penting, bagaimana sih tren pendapatan dari produk yang bakal kita pilih. Jadi kemungkinan misalnya, saya melihat nih, nah kebetulan nih di produk yang pertama, saya melihat, wah ini produk yang menjual paling banyak nih 30 hari belakangan dari kategori perlengkapan rumah tadi ya, home organizer. Nah, misalnya dia pendapatannya 214 juta nih dari produk ini aja dalam 30 hari terakhir. Tapi, kalau kita lihat di sini, tren pendapatannya menurun. Nah, mungkin kita bisa pertimbangkan lagi apakah memang produknya udah lewat masa trennya atau gimana sih? Ini misalnya yang toples kotak snack nih. Nah, kebetulan kita juga mau dekat lebaran ya kan ya. Nah, mungkin juga kebutuhan akan toples buat kotak snack juga lumayan meningkat kan. Kita juga lihat di sini tren pendapatannya makin lama makin naik kan ya. Nah, karena memang pas momentum ya, karena memang mau lebaran, beberapa orang juga mau mencari toples kotak snack. Nah, kan jadi itu lagi. Jadi kemana-mana. Tapi memang kebetulan kadang kita lihat momentumnya lumayan pas kan sama tren pendapatan yang kita lihat di sini kan ya. Mungkin karena orang mau lebaran, banyak yang membeli gitu ya. Jadi ada ide baru kan. Oke. Jadi kita punya 3 poin tadi, kita masuk ke filter ya. Mungkin saya agak sedikit cepat ya, mungkin waktunya juga nggak banyak ya. Nah, di filter utama ada pendapatan. Kita bisa lihat pendapatannya berapa. Ini buat awal-awal kita boleh nggak usah terlalu hiraukan dulu agar kita punya pilihan produk lebih banyak ya. Sumber pendapatan. Nah, kita maunya dari live, video, atau shop. Ini ada pilihannya. Shop ini maksudnya ya orang yang masuk sendiri ke shop dan mencari barang ya. Tapi utamanya bagi kita perlu lihat dua ini, live, video. Tapi buat sekarang saya pilih semua dulu. Soalnya saya nggak pingin juga pilihan saya terbatasi gitu. Nah, putus-putus suaranya. Apakah sekarang udah kedengeran, Kak? Kalau misalnya memang nggak kedengeran, tolong dikasih tahu ya. Nah, yang ketiga, tren pendapatannya. Kalau bagi kita pengennya kan yang makin lama produk ini makin tumbuh ya. Makanya saya bakal pilih tren pendapatan sedang bertumbuh. Harga unit boleh dipilih, tapi boleh nggak usah dipilih. Biar kita nggak terbatasi pilih. Nah, ini afiliasi ini juga penting. Mengapa? Karena misalnya saya sebagai penjual awal, saya nggak punya produk sendiri. Saya cuma pengen menjual barang yang bisa saya dapatkan di afiliator market. Jadi saya bakal pilih ya afiliasi. Dan jumlah kreator. Buat saya ini mungkin saya juga nggak pilih jumlah kreator. Jadi saya bakal skip dulu.
Sebelumnya saya lihat ada beberapa yang baru masuk. Buat yang baru masuk, bisa yang belum follow bisa follow account kita dulu ya. Dan juga bisa bantu kita buat share live ini biar lebih banyak yang masuk lagi, dan kita juga makin semangat live-nya. Bagi yang belum gabung di grup WA kita, bisa langsung klik link yang ada di profile kita ya. Bisa ada link di sana, bisa diklik terus bisa masuk ke grup kita buat saling share, buat saling belajar bersama tentang baik tentang TikTok Shop maupun tentang Kalau Data. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, tren pendapatan lagi bertumbuh dan produk afiliasi. Nah, dari sini kita juga bisa memilih produk yang sesuai kategori kita, yaitu home organizer, yaitu tempat kayak organize rumah gitu ya, biar rumah lebih rapi gitu. Nah, di dua paling atas kebetulan sama dengan teori yang tadi saya ngomongkan, karena mungkin dekat dengan Lebaran, orang lagi mencari kotak-kotak yang bisa menaruh makanan atau menaruh snack-snack gitu ya, buat digunakan waktu Lebaran. Nah, kebetulan di kategori ini dua produk yang penjualannya teratas dalam 30 hari belakangan dan punya tren bertumbuh adalah dua produk ini. Kotak ini yang kayak toples gini. Nah, ini mungkin kayak kontainer box ini ya. Dia mungkin kita juga jadi pertimbangan kita. Mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk memulai dan memasukkan produk ini ke keranjang kuning kita ya. Nah, harganya juga, komisi penjualan tunggalnya juga lumayan. Dari satu ini saya dapat komisi sekitar 4.000, ini sekitar 3.000 gitu. Kita bisa lihat ya komisi kita di sini ya. Nah, kalau misalnya kakak mau lihat lebih detailnya lagi, bisa langsung lewat komputer masing-masing, klik di detail buat lihat lebih banyak lagi ya. Jadi ini bagaimana cara memilih kategori di cara memilih produk di kategori yang udah kita tentukan tadi. Nah, ini mungkin buat topik kedua, Kak ya. Topik kedua. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa silakan langsung ditanya ya. Nanti saya juga bakal menjawab gitu. Dan maaf kalau misalnya ada mungkin yang kelewat, soalnya saya juga sambil live mungkin nggak kelihatan message-nya. Tapi di akhir tutorial kita bakal buka sesi buat tanya jawab lagi ya. Nah, jadi ini topik kedua, tutorial topik kedua untuk memilih produk. Sementara apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau ada beberapa pertanyaan, kita bisa istirahat sebentar buat tutorialnya dan kita buat membalas pertanyaan. Kalau belum nggak ada, kita lanjut ke topik ketiga. Buat yang baru masuk, yang belum follow, bisa silakan follow account kita. Bisa juga bantu kita untuk men-share live room ini biar kita belajar bareng-bareng ya, biar makin banyak yang masuk dan kita juga makin semangat untuk melanjutkan tutorial ini. Bagi yang belum join ke grup WA kita, bisa langsung klik link di account profile TikTok kita dan join ke grup kita untuk belajar bareng-bareng gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke topik ketiga. Bagaimana cara memilih video? Ada dua caranya, Kak. Misalnya, kita udah memilih, yang pertama tentu kita secara manual ya, kita langsung masuk ke video. Tapi kebetulan karena kita lagi di sini, mungkin saya lanjut sini dulu ya. Nah, misalnya kita baru nih, kita udah nentuin kategori, kita juga udah pilih barang. Misalnya kita mau barang yang, kalau saya sih saya suka yang ini ya, jadi mungkin saya lihat yang ini. Nah, mungkin barangnya kita udah tentuin yang ini. Terus kita bisa lihat, oh video yang paling banyak dilihat. Di barang ini dia jualnya lumayan banyak terakhir. Dan ini adalah beberapa video yang menjual banyak dari barang tersebut. Kita bisa lihat apa videonya ya. Nah, ini tipenya. Mungkin saya agak cepat ya. Jadi dia mungkin cerita dan dia cerita bagaimana dia masukkan barang yang dia beli ke dalam toples ini. Ini dapat harga 50 ribuan. Kalau di kalian berapa? Coba deh lihat di keranjang kuning. Oke, ini video pertama. Ini video kedua. Jadi kita bisa lihat video mana sih yang menjual paling banyak ya untuk produk yang kita pilih ini. Nah, kita kan bisa tahu ya, maksudnya mungkin kita bisa lihat di detail. Kalau kita punya patokan misalnya video ini
diminati orang. Nah, kemungkinan kalau kita bikin video dengan format yang sama, kemungkinan TikTok juga bakal merekomendasikan video kita. Nah, ngomong-ngomong soal video nih Kak ya. Kebetulan sih kita beberapa saat terakhir kita juga lagi bikin beberapa percobaan buat video gitu. Misalnya kita pilih satu produk yang lagi hit gitu ya. Ini cuma cerita aja ya Kak ya, selagi kita ngobrol soal video ya. Kita bikin beberapa percobaan. Kita bikin 5 akun TikTok baru yang followernya masih 0. Terus kita bikin 5 macam video sesuai dengan produk yang lagi hit tadi. Kita kebetulan pilihnya kemarin ini kita pilihnya produknya. Nih di sini ada produknya. Sekalian kasih lihat nih Kak. Nih produknya. Botol minum ya. Nah, kemarin kita gimana cara bikinnya? Ini cuma buat cerita aja ya. Dia ada 5 akun kan. Nah, akun pertama kita langsung download video dari TikTok. Jadi kita download video yang menjual paling banyak di TikTok tadi, kita download, kita hilangkan watermarknya, terus kita edit dikit lah, kita ganti lagunya lah, kita ganti teksnya, kayak kita timpa pakai teks baru ya. Tapi secara umum dia masih video yang sama, cuma kita modifikasi doang. Nah, ini tipe video pertama. Tipe video kedua, kita shoot semuanya dari awal. Tapi secara step by step, secara dia punya format 100% mengikuti dari video yang viral tadi. Nah, itu video kedua kita. Video ketiga, kita mungkin masuk ke TikTok Cina, terus kita ambil video yang kurang lebih mendekati, kurang lebih mirip lah produknya. Terus kita ganti lagu lah, kita kasih teks bahasa Indonesia kan. Itu video ketiga. Terus kita post. Itu video ketiga ya. Video keempat dan kelima adalah dari video yang kita bikin tadi, kita edit lagi tapi jadikan 2 versi. Maksudnya misalnya video aslinya cuma 15 detik. Nah, kita bikin versi pendeknya cuma 8 detik atau 9 detik, atau versi panjangnya 30 detik. Jadi kita punya 5 video ya. Video asli, video copy yang semua 100% dibikin sendiri. Video ada di TikTok Cina, video pendek, video panjang 30 detik. Tahu nggak Kak, dari hasil percobaan kita, ternyata yang paling banyak dilihat adalah video yang kita bikin sendiri 100%, tapi mengikuti format dari video yang punya penjualan paling banyak. Dan yang lebih hebatnya lagi, video yang kita bikin ini kita dapat view sekitar 1.400, 1.500 ya dalam satu hari ya. Dalam satu hari. Dan kita menjual close order 3 produk di hari kedua. Jadi buat share aja Kak, maksudnya berarti ini nggak bisa jadikan sebagai kesimpulan yang hakiki ya. Ini juga cuma kayak kesimpulan awal, bisa aja sih memang ada faktor luck di sana ya, atau faktor hoki atau gimana ya. Tapi dari percobaan yang simple ini, saya cuma pengen bilang kalau bisa Kakak itu bikin videonya sendiri gitu. Pakai video original gitu. Jangan pakai video baik dari TikTok Cina lah, atau dari video mana yang diedit gitu. Tapi pakai video buatan sendiri. Tapi formatnya bisa mengikuti dari video yang kita lihat mempunyai penjualan terbanyak di Kalodata misalnya. Nah, kita bisa tiru gitu, tapi kita bikin versi kita sendiri. Nah, mudah-mudahan sih bisa kebagian beberapa viewer yang lumayan gitu dari video yang kita bikin sendiri gitu. Ya, sedikit share dari hasil percobaan kecil-kecilan kita ya Kak ya. Kita kemungkinan juga bakal terus melakukan percobaan serupa ya ke depannya. Termasuk kita percobaan video yang mirip-mirip, produk yang sama kita coba di post di pagi, di siang, di malam gitu. Ya kayak gitu Kak. Kita bakal coba beberapa variabel yang beda, dan nanti mungkin hasilnya bakal kita share juga ke Kakak sekalian gitu. Jadi itu sekitar itu ya sedikit intermezzo dari saya ya atas percobaan yang udah kita coba tadi ya. Kasih contoh video. Oke, mungkin nanti kita bakal share video yang kita bikin ya Kak ya, sama video aslinya bakal kita share di grup ya. Mungkin nggak bisa di sini karena takut kena di live juga nggak begitu praktis. Jadi bukan buat yang masih belum gabung grup kita, bisa gabung. Nanti kita bakal
kemungkinan kita bakal share video yang kita bikin buat sebagai perbandingan juga gitu Kak ya. Oke. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan lagi. Jadi kita udah dari sini kita bisa lihat ada produk yang kita pilih tadi. Nah, ini adalah video-video yang menjual terbanyak. Nah, mungkin kita bisa jadi bahan buat kita amati, tiru dan modifikasi ya Kak ya. Nah, kayak ini kan sebenarnya kan gampang dibikin nih kan, gampang ditiru nih videonya. Nah, kita juga bisa bikin video dengan format yang sama gitu, kita taruh di sana, kita masukin apa gitu. Tapi yang jelas jangan pakai video orang gitu, tapi harus video original gitu Kak. Oke. Dari sini juga kita bisa lihat dari produk yang kita pilih tadi, list detailnya kita juga bisa lihat beberapa informasi yang mungkin Kakak bisa explore sendiri nanti ya. Ada kreator yang menjual banyak produk ini, live yang terbanyak buat produk ini, mungkin bisa dilihat juga dia jualnya gimana gitu. Jadi buat Kakak yang pengen mencoba menjual melalui live gitu ya, punya sedikit patokan gitu, kurang lebih kalau misalnya saya live saya bisa jual berapa sih. Nah, misalnya ini yang paling tinggi nih, kebetulan nomor 1 nomor 2 juga dia ya. Setiap live dia bisa jual dengan durasi 2 jam live, dia menjual 100 produk atau 86 produk gitu ya. Ini sebagai patokan ya. Nah, buat Kakak yang lainnya mungkin yang bagi yang mau pengen lihat video, mungkin saya agak sedikit cepat ya karena waktu juga. Ya, bisa langsung masuk ke tab menu video. Ada 2 cara Kak. Pertama, kalau misalnya Kakak memang udah pernah lihat videonya di TikTok dan pengen tahu dan pengen lihat data-data dia, bisa langsung cari di sini, ketik langsung namanya. Saya nggak ketik karena saya nggak ada sekarang ya. Nah, yang kedua, bisa mencari dengan cara langsung ke kategorinya. Misalnya saya pilih kategori yang tadi kita udah tentukan, perlengkapan rumah dan home organizer ya. Kita pilih. Nah, kita lihat di bawahnya juga ada beberapa pilihan ya, tren pendapatan, sedang tumbuh, termasuk ditontonnya berapa orang gitu ya, berapa viewer, pengikut kreatornya berapa gitu. Misalnya saya baru mulai nih, mungkin saya sebagai awal-awal sih nggak mungkin pilih yang tinggi banget kan, soalnya juga dia bisa sukses karena memang dia punya pengikut yang banyak ya, teorinya gitu kan. Nah, karena saya awal-awal saya pilih kreator yang punya pengikut di bawah 50.000. Ya, harapannya dengan tingkat yang sama, saya selevel sama dia nih. Kalau saya bikin video yang sama dengan dia, kemungkinan saya bakal sukses ya 50-50 akan lebih gampang dibandingkan dengan kalau saya bandingkan dengan kreator yang punya follower lebih tinggi gitu. Ya kurang lebih gitu sih Kak. Ini mungkin ini kebetulan juga ini tadi yang kita lihat ya, sama ya videonya ya, dia juga nomor 1. Oke. Ya kurang lebih sih begitu teknik-teknik atau cara-cara yang bisa kita gunakan dalam memilih video untuk kita jadikan bahan amati, tiru, dan modifikasi. Iya. Atau Kakak kalau misalnya mau coba kategori lain, misalnya saya matikan dulu. Kita coba misalnya fashion muslim, kita pilih hijab. Nah, dengan filter yang sama gitu ya, tren pendapatannya lagi tumbuh, videonya pakai produk, dan dia punya pengikut kreator yang kurang lebih sama dengan kita di bawah 50.000. Atau mungkin kalau mau lebih detail lagi nih, Kakak bisa tulis, misalnya saya cuma punya pengikut 2.000 nih. Nah, saya tulis misalnya maksimal 2.500. Nah, saya konfirmasi gitu. Jadi, kita bisa lihat pengikut kreator yang kurang lebih sama dengan kita. Dia bikin videonya gimana sih gitu kan. Kita bisa jadi bahan buat kita amati, tiru, dan modifikasi. Oke. Ini mungkin dia lagi membuat data ya Kak ya. Soalnya video juga lumayan berat. Mungkin websitenya kita bakal tunggu sebentar lagi. Oke. Nah, ini bakal keluar gitu. Nah, nanti kita juga bisa lihat gimana sih caranya dia bikin videonya. Nah, kayak gini kan. Kita juga bisa mencoba bikin video dengan cara yang sama kan ya, dengan kreator yang kita jadikan bahan patokan ini. Iya. Ya kurang lebih segitu Kak. Oke, karena topik kita udah selesai sampai di sini ya buat hari ini ya. Buat kedepannya kita bakal coba explore topik yang lebih dalam lagi. Tapi karena buat live permulaan, topik kita cuma lebih
ke hal-hal mendasar bagi buat yang mau baru memulai TikTok Shop. Oke. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan. Asmi juga tolong kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang kelewat mungkin bisa bantu liatin. Gimana cara kita tahu dari Kak Sultan Flora, gimana cara kita tahu video-video tersebut pakai iklan atau organik? Saat ini di Kalau Data kita masih belum bisa ngelihat ya Kak ya. Tapi kedepannya kita bakal kembangin lagi fitur kita, jadi bakal kelihatan video-video mana yang pakai ads dan mana yang organik. Oke, kita bisa melihat video mana yang paling menghasilkan uang. Iya Kak Sultan Flora, ini juga bisa langsung tadi ya. Di sini bisa kelihatan dari video yang pertama ini dia punya pendapatan dalam sebulan terakhir sekitar 7,2 juta. Iya. Dari Kak Nuriul Yaf, kalau video yang sama apakah bakal di-up sama TikToknya Kak? Nah, ini makanya kalau videonya sama nih maksudnya apakah videonya itu kita copy, maksudnya video yang sama persis dari orang itu kita download dan kita upload lagi. Kalau di-upload kemungkinan tidak bakal mendapat traffic dari TikTok. Tapi kalau misalnya videonya kita shoot sendiri, tapi berdasarkan cara yang sama persis dengan video yang kita jadikan patokan. Nah, kemungkinan berdasarkan percobaan yang kita udah bikin, masih tetap mendapat traffic dari TikTok. Dan ya, dari hasil percobaan kita sementara, kita udah mendapatkan close order di hari kedua dari video yang kita upload. Nanti kita mungkin bakal share juga videonya di WA group kita ya. Ya. Apakah jika toko ditutup metriknya bisa tidak terlihat di Kalau Data? Ini mungkin saya kurang bisa menjawab secara pasti Kak ya. Kalau bisa Kakak bisa kasih contohnya, mungkin kita bisa langsung coba lihat di sini. Tapi kalau misalnya memang dia tokonya udah nggak ada lagi juga, kita nggak punya maksudnya nggak begitu penting buat kita jadikan patokan lagi ya, soalnya tokonya udah tutup ya, nggak bisa lagi kita jadikan pembelajaran ke depannya gitu Kak. Kalau ada kakak yang pengen join di live kita sebagai tamu juga boleh gitu, nanti saya approve, kita juga bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin kita bakal punya waktu sekitar 5 menit sampai 10 menit lagi kalau masih ada yang pengen ditanyakan atau yang pengen ngobrol gitu. Atau kalau misalnya kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya lagi, mungkin kita bakal stop live-nya sampai di sini. Buat yang baru masuk, buat yang belum follow kita, bisa langsung follow kita aja ya. Buat yang belum join grup WA grup kita, bisa diklik linknya di account profile saya. Dan nanti kita juga bakal share hasil percobaan, hasil video yang kita bikin buat percobaan ya. Dan kita juga bakal kalau ada pertanyaan kita juga bakal share, kita bakal jawab di grup. Kita juga saling berbagi sesama pengguna TikTok Shop dan saling sesama pengguna Kalau Data. Nah, kalau ada info-info terbaru juga kayak barang-barang yang terakhir lagi tren gitu kan, atau live stream yang tiba-tiba pendapatannya lagi naik, kita juga bisa share datanya biasanya lewat di grup. Iya. Buat pertanyaan dari kakak Lentera Hati. Iya kak, fitur di mobile agak sedikit kurang kak, bener. Buat saat ini kalau mau lihat fitur yang lebih detail cuma bisa melalui PC kak. Nah, kedepannya kita bakal mengembangkan fitur di mobile. Tapi buat saat ini saya sarankan sih lewat PC kak. Soalnya lewat PC juga kita bisa melihat buat detailnya kan perlu layar yang lebih gede ya, yang lebih lebar buat bisa melihat detailnya, buat bisa menganalisa secara lebih nyaman gitu. Nah, maka kita juga sarankan kalau bisa kita mengakses Kalau Data melalui PC. Nah, sementara yang buat mobile memang versi mobile juga lebih simple. Cuma bisa melihat daftarnya, listnya, tapi nggak bisa melihat detail di dalamnya kak. Tapi kedepannya kita juga lagi mengembangkan fitur ini. Mudah-mudahan fiturnya bisa keluar dengan cepat dan bisa ngelihat detailnya juga dari mobile kak. Nah, mengapa beberapa toko hanya tertampil data afiliasi,
sedangkan penghasilan di toko sendiri tak termuncul. Ada dua alasan, Kak. Pertama, apakah memang tokonya fokus strategi penjualannya hanya melalui afiliator? Atau kedua, mungkin tokonya termasuk baru dan mungkin datanya belum sepenuhnya di-update di dalam website Kalodata, Kak. Ya, soalnya juga di Kalodata sendiri kita bukannya data real time ya, Kak ya. Kita bukan data real time, tapi kita menggunakan teknik penghitungan melalui variabel yang kita dapatkan dari TikTok. Nah, dan kalau data sendiri kita biasanya datanya adalah H+1. Jadi hari ini kita cuma bisa data dari kemarin gitu, Kak. Dan data hari ini bakal bisa dilihat besok gitu, Kak. Tingkat keakuratannya. Oke, kita beberapa minggu ini kalau misalnya kakak lagi pakai kalau data beberapa minggu ini mungkin bisa merasakan kadang-kadang agak sedikit lambat atau sedikit loadingnya lumayan lama ya, Kak ya. Karena memang kita lagi melakukan upgrade di dalam upgrade data di dalam Kalodata, Kak. Nah, keakuratan data kita saat ini sudah mencapai sekitar 90%. Jadi kita punya margin error sekitar 10% gitu, Kak, dari dari pendapatan aslinya. Jadi ada sedikit itulah, maksudnya ada sedikit soalnya kita juga bukan data real time dan bukan data yang 100% gitu ya, Kak ya. Kita adalah website analisa data ya. Nah, tingkat keakuratannya mungkin punya margin error sekitar 10% lah. Tapi untuk secara keseluruhan, misalnya toko A merupakan toko yang paling tinggi, toko B merupakan tingkat kedua atau tingkat ketiga. Nah, buat tingkatannya dan buat market share-nya nggak akan berpengaruh banyak terhadap detailnya, Kak. Nah, gitu. Jadi kita bisa bilang keakuratan kita sekitar 90%. Dan bakal kita tingkatin terus, Kak. Jadi kita bakal rutin melakukan upgrade ke sistem kita. Nah, mungkin berasa upgrade itu mungkin ya Kakak bakal berasakan agak sedikit lambat ya. Karena kita lagi maintenance. Tapi sehabis upgrade kita bakal melihat data yang lebih akurat lagi, Kak. Kalau Kakak mungkin lihat hari ini datanya kurang begitu akurat, coba mungkin besoknya atau lusa dilihat lagi. Biasanya sih bakal udah di-update datanya, Kak. Atau mungkin Kakak bisa langsung hubungi kita juga. Jadi kita bisa langsung sampai ke IT kita buat dilihat lagi apakah memang lagi masa upgrade, atau memang ada bug gitu, Kak ya. Gitu. Tapi kita bisa bilang kita beberapa hari ini lagi masa upgrade, jadi kemungkinan data kita sekarang udah lebih mendekati yang aslinya. Kakak bisa coba dulu ya. Soalnya kita juga udah melakukan beberapa review feedback dari beberapa user. Mereka semua menyatakan bahwa data yang kita punya di Kalodata udah kurang lebih sama dengan data yang asli yang mereka dapat, yang mereka lihat di data di seller center mereka di TikTok langsung. Oke. Buat Kak A yang baru masuk, aduh Kak, ini kita udah jalan live-nya hampir 1 jam loh. Topik kita udah selesai. Kalau Kakak apakah Kakak ini kalau belum bergabung, Kak, bisa bergabung ke WA group kita ya. Kemungkinan kita bakal share beberapa informasi di sana dan kita bakal share juga jadwal live kita ke depannya ya. Biar Kakak nggak ketinggalan lagi gitu ya. Kalau belum follow, Kakak bisa follow ya, Kak ya. Kak Ai. Terima kasih juga buat Kak Biwik, Kadang Dwi Card yang baru bergabung. Oke. Karena topik kita hari ini udah selesai. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya bakal sudahi live kita pada hari ini. Nah, buat yang belum follow, bisa silakan di follow account TikTok kita. Yang belum gabung dengan WA group kita, bisa langsung diklik di profile kita dan bisa langsung bergabung ke WA group kita. Ya, jadi terima kasih semua yang sudah bergabung, yang sudah menyaksikan tutorial kita pada hari ini. Semoga terbantu. Semoga dengan tutorial kita semakin memudahkan dalam melakukan TikTok Shop dan bisa langsung terus menggunakan Kalodata. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke kita. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, Kakak. Kalau gitu live saya sudahi ya.